Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas manajemen pemasaran jasa A dengan dosen pengampu Ibu Dia Yuli Setiarini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi kami yang berjudul Konsep Dasar dari Dinamika Pemasaran Jasa. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Devina Uda Cahyani dengan NIM 2008 1020 1003. Saya Arin Anggraini dengan NIM 2008 1020 1004. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Aprilianti dengan NIM 2008 1020 1013. Saya Putri Handayani dengan NIM 2008 1020 1015. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian pemasaran jasa, di mana pemasaran jasa ini kan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara sosial, yang kedua secara manajerial. Untuk secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang proses individu dan kelompoknya itu dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu dengan cara menciptakan, kemudian menawarkan, dan juga mempertukarkan produk jasa yang mereka pilih yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan secara manajerial, pemasaran jasa adalah proses perencanaan, kemudian pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan juga penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk kemudian mereka tukarkan untuk memenuhi sasaran individu dan juga organisasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa jasa ini kan berbeda dengan produk, bahwa jasa ini kan secara kasat mata tidak dapat dilihat dan juga tetapi dapat menimbulkan berbagai cara dan juga kegiatan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Contohnya itu seperti kursus, kemudian bengkel mobil, salon kecantikan, hotel, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa ini merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun beberapa definisi menurut para ahli, di sini ada salah satu contoh definisi pemasaran jasa menurut Kotler dan Keller. Menurut mereka, jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat, ataupun performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, di mana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik. Baik, untuk yang materi kedua yakni ada karakteristik pemasaran jasa. Jadi ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pemasaran jasa. Yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Jadi yang dimaksud di sini yaitu jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar ataupun diraba sebelum jasa ini dibeli dan dikonsumsi. Jadi seorang konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalaminya, kemudian dapat merasakan ataupun dapat mengkonsumsinya sendiri. Jadi bila pelanggan membeli suatu jasa tertentu, maka ia hanya dapat menggunakan, kemudian hanya dapat memanfaatkan dan juga menyewa jasa tersebut. Untuk karakteristik yang kedua yakni ada inseparability atau tidak dapat terpisahkan. Jadi jasa bersifat tidak dapat terpisahkan, artinya jasa itu harus dijual terlebih dahulu baru kemudian dapat diproduksi dan juga dikonsumsi pada waktu yang dan tempat yang sama. Biasanya kan kalau barang ini biasanya diproduksi kemudian dijual baru bisa dikonsumsi, tapi untuk di jasa ini harus dijual terlebih dahulu baru kemudian dapat diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Untuk yang karakteristik yang ketiga itu ada variability, di mana jasa bersifat variability karena merupakan terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi dan juga dihasilkan. Biasanya para pembeli dan pemakai jasa ini sangat peduli dengan variabilitas yang tinggi dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih. Sebagai contohnya, ini ada dua orang yang datang ke satu salon, kemudian dua orang ini ingin meminta model rambut yang sama, tapi hasilnya tidak akan mendapatkan hasil yang 100% sama pada dua orang tersebut. Untuk karakteristik yang terakhir yaitu ada perishability atau tidak tahan lama. Jadi untuk karakteristik ini menjelaskan bahwa jasa itu tidak dapat disimpan dan juga tidak dapat bertahan lama. Salah satu contohnya itu kursi pesawat yang kosong, kemudian kamar hotel yang tidak dihuni, ataupun jam tertentu tanpa pasien di tempat praktik dokter umum. Itu kan kalau misal tidak dapat dimanfaatkan akan berlalu lalang atau hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan. Baik teman-teman, langsung saja untuk materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis jasa. Nah, jadi jasa ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian teman-teman. Yang pertama ada jasa murni atau pure service. Nah, jasa murni ini merupakan tawaran yang hanya berupa jasa saja. Contohnya banyak sekali teman-teman, ada kayak jasa panti pijat, konsultasi psikologis, dan juga masih banyak lagi. Nah,
Kemudian yang selanjutnya ada barang berwujud dengan jasa pendukung atau tangible good with accompanying service. Nah, barang berwujud dengan jasa pendukung ini merupakan tawaran yang terdiri atas tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya kayak teman-teman kalau pernah beli mobil secara cash gitu ya, pasti nanti ada kayak selain dapat mobilnya itu kayak dapat jasa servis gratis misal selama 1 tahun atau beberapa bulan gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada jasa campuran atau hybrid. Nah, jasa campuran ini merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya kayak makanan yang ditawarkan di restoran disertai dengan pelayanan atau pelayannya gitu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ada jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan atau major service with accompanying minor good and service. Nah, penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan atau pelengkapnya. Contohnya kayak misal kita beli tiket pesawat gitu kan teman-teman, selain kita membeli untuk jasa transportasinya, kita itu biasanya dapat kayak makanan atau minumannya gitu teman-teman. Jadi kayak ada pelengkapnya gitu. Nah, kemudian jenis-jenis jasa juga dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama ada personalized service. Personal service adalah jasa yang dapat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya seperti kayak tukang cukur, salon kecantikan, laundry, dan juga cetak foto gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada financial service. Nah, yang masuk dalam financial service ini banyak sekali, ada kayak bank, kemudian jasa asuransi, kemudian lembaga penanaman modal, dan juga public utility dan juga transportasi service. Oke, yang ketiga ada entertainment. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, kemudian bioskop, gedung pertunjukan, dan juga usaha-usaha hiburan lainnya. Jadi kayak seperti namanya teman-teman, entertainment atau hiburan. Kemudian yang selanjutnya ada hotel service. Nah, hotel ini merupakan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Dalam hal ini, hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, kemudian tempat hiburan, travel bureau, dan sebagainya. Nah, hotel ini adalah salah satu jenis akomodasi yang menggunakan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan dengan menyediakan jasa penginapan, makanan, minuman, serta jasa penunjang lain. Bab yang selanjutnya di sini ada klasifikasi jasa. Oke, jadi ada beberapa pengelompokan ya teman-teman untuk jasa ini. Jadi yang pertama ada berdasarkan sifat tindakan jasa. Nah, berdasarkan sifat tindakan jasa, maka jasa ini dapat dikelompokkan ke dalam sebuah matrik yang terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu vertikalnya yang menunjukkan sifat tindakan jasa, dan juga sumbu horizontalnya adalah penerima jasa, yaitu manusia atau benda. Kemudian yang kedua berdasarkan hubungan dengan pelanggan. Dari klasifikasi jasa dapat dikelompokkan ke dalam sebuah matrik yang terdiri dari 2 sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa dengan pelanggannya, sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat penyampaian jasa atau penyampaian diskretnya. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan tingkat customization dan judgment dalam penyampaian jasa. Nah, jasa ini dapat dikelompokkan ke dalam sebuah matrik yang terdiri atas 2 sumbu, di mana sumbu vertikalnya ini menunjukkan tingkat customization karakteristik jasa baik itu tinggi maupun rendah, sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat judgment yang diterapkan oleh kontrak personel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan industrial. Itu bisa bisa diketahui tinggi atau rendahnya. Kemudian yang keempat ada berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Jasa ini dikelompokkan dalam sama matrik, 2 matrik, di mana sumbu vertikalnya ini menunjukkan sejauh mana penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak atau permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti, dan permintaan puncak biasanya melampaui penawaran. Nah, sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu. Kemudian yang kelima, di sini ada berdasarkan metode penyampaian jasa. Nah, jadi sama teman-teman kayak diibaratkan memakai 2 sumbu tadi, di mana sumbu vertikalnya ini menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa, sedangkan untuk sumbu horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa kayak misalnya kayak single site atau multi site gitu, atau multiple site gitu teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya atau subbab yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pemasaran jasa. Nah, jadi teman-teman ada beberapa teknik pemasaran jasa yang perlu kita ketahui ya. Pertama, berikan pelayanan secara efisien. Nah, efisien dalam hal ini berarti cepat dan tepat ya, tidak terlalu ribet dan cukup sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Terkadang teman-teman penyedia jasa itu memberikan pilihan atau penawaran jasa yang terlalu ribet ya, atau terlalu tinggi terhadap konsumen, padahal kebutuhan konsumen itu ya nggak sekompleks itu ya sebenarnya. Nah, lebih baik memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan konsumen saja teman-teman. Dengan demikian konsumen ini akan senang begitu ya, dan mereka akan kembali lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan, karena biasanya ini konsumen tidak suka menunggu terlalu lama ya, akibat pelayanan yang diberikan itu terlalu lama seperti itu. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja karyawan. Dalam perusahaan jasa, peran karyawan ini dapat dikatakan sangatlah krusial ya teman-teman, tak terkecuali karyawan marketing. Karena para karyawan marketing inilah yang menjadi daya tarik bagi para konsumen agar mereka itu mau menggunakan jasa yang kita tawarkan. Nah, para karyawan yang menangani konsumen dengan baik inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen teman-teman. Jadi, kinerja karyawan ini sangat menentukan citra perusahaan jasa. Yang ketiga, ada harga yang masuk akal. Jadi teman-teman, beda konsumen tentu saja beda harga ya teman-teman. Misalnya konsumen A menganggap harga 100 juta itu untuk mendapatkan jasa X misalnya itu terlalu murah gitu ya. Takutnya nggak profesional, jadinya dia tuh nggak mau gitu ya. Tapi ada juga konsumen B nih teman-teman yang menganggap harga 100 juta tadi itu terlalu mahal sehingga mau. Nah, di sini makanya penting ya teman-teman bagi perusahaan untuk mengetahui sikap dan juga keadaan konsumen sehingga perusahaan ini bisa menetapkan harga yang rasional gitu ya, yang masuk akal untuk konsumen. Besar kecilnya harga ini harus disesuaikan dengan manfaat yang diterima oleh konsumen. Misalnya semakin besar manfaat yang didapatkan oleh konsumen, maka semakin tinggi biaya yang bisa dikeluarkan. Kemudian juga semakin rendah manfaat yang diperoleh konsumen, maka semakin rendah pula biaya yang bisa dikeluarkan oleh konsumen. Sehingga harganya rasional gitu ya teman-teman, masuk akal. Yang keempat, ada manfaatkan teknologi. Jadi teman-teman, pada zaman modern sekarang ini ya, era 5.0, siapa sih yang nggak tahu teknologi? Penggunaan teknologi ini sangat penting ya tentunya bagi kehidupan kita semua. Jadi teman-teman, penggunaan teknologi ini juga bisa loh kita gunakan untuk pemasaran jasa. Misalkan dengan mengandalkan marketing atau pemasaran online. Era sekarang ini nih teman-teman, pemasaran online lagi naik-naiknya nih, lagi naik daun. Banyak banget cara yang dapat digunakan untuk memasarkan jasa kita melalui internet, misalkan dengan SEO atau Search Engine Optimization ataupun menggunakan sosial media atau e-commerce dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, perkembangan teknologi ini merupakan inovasi yang baik gitu ya untuk menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan solusi terbaik bagi para konsumen. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka semakin cepat informasi tentang jasa kita itu bisa sampai ke konsumen, sehingga konsumen itu akan semakin cepat mendapatkan jasa yang kita berikan. Kemudian teman-teman, yang kelima adalah sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Sesuaikan budaya maksudnya kita harus peka sama perkembangan budaya gitu ya, dengan tren yang ada teman-teman. Karena nggak mungkin pemasaran yang sekarang ini sama dengan pemasaran 10 tahun lalu, tentu saja berbeda. Oleh sebab itu, perusahaan jasa di sini harus peka terhadap tren yang ada, peka terhadap perubahan zaman, sehingga selalu update terus gitu ya, up to date dan tidak pernah ketinggalan zaman. Kemudian teman-teman, yang keenam ada memuaskan keluhan pelanggan. Jadi teman-teman, kecepatan pelayanan terhadap pelanggan ini akan menjadi pendukung dalam memasarkan jasa ya. Pada saat konsumen kita mendapati masalah pada pelayanan jasa kita gitu ya, maka kita itu harus siap mengatasinya dengan pelayanan yang terbaik. Kita harus memberikan layanan yang terbaik untuk menghilangkan kekecewaan pelanggan seperti itu ya, agar mereka bisa senang dan hilang rasa kecewanya gitu terhadap pelayanan kita. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir nih teman-teman, ada manjakan pelanggan untuk media marketing kita. Jadi teman-teman, ada banyak sekali cara ya yang dapat kita lakukan untuk memanjakan pelanggan. Pastinya ada beberapa layanan tambahan yang mesti kita berikan nih teman-teman, misalnya menggunakan layanan software accounting dalam sebulan gitu ya, layanan database atau layanan penyimpanan data dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan kita. Dengan begitu teman-teman, maka pengalaman pelanggan ini bakalan secara otomatis dia suka gitu ya. Setelah dia suka, dia akan cerita ke teman-temannya, sehingga pelanggan kita akan semakin banyak seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian kualitas jasa dan pengertian dinamika jasa. Nah, yang pertama saya akan memaparkan tentang pengertian kualitas jasa. Nah, teman-teman, pada prinsipnya definisi kualitas jasa dapat diartikan dengan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.
Nah, sedangkan menurut Kotler, beliau berpendapat bahwa kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan. Di sini ada pun beberapa dimensi dalam menentukan kualitas jasa. Yang pertama yaitu reliability. Apa sih reliability ini? Reliability ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan jasa dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Yang kedua ada responsiveness, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa dengan tanggap. Yang ketiga ada assurance, yaitu kemampuan yang meliputi kesopanan, sifat, dan kemampuan memberikan informasi terhadap jenis jasa yang ditawarkan. Dimensi yang keempat ada empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan jasa kepada pelanggan, yang dimana dalam hal ini seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan jasa dan memahami keinginan pelanggan. Yang kelima ada tangible, yaitu berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengertian dinamika jasa. Dinamika perkembangan bisnis di bidang jasa menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Nah, dinamika dalam artian ini memiliki arti bahwa adanya perubahan yang sangat baik dan kuat yang mampu mendorong dalam alur bisnis di bidang jasa. Nah, dinamika perkembangan bisnis di bidang jasa ini dapat terlihat dari perkembangan berbagai industri jasa seperti perbankan, asuransi, penerbangan, telekomunikasi, retail pariwisata, dan perusahaan-perusahaan jasa profesional seperti kantor akuntan, konsultan, dan pengacara. Selain itu, terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga pemerintah, rumah sakit, universitas, dan masih banyak lainnya, yang dimana kini sudah semakin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada pelanggan dan konsumen. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman sekalian tentang konsep dasar dan dinamika pemasaran jasa. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.